Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 7.854. Nah, di video ini saya coba analisa beberapa saham satu sektor yang juga mulai bangkit seperti saham-saham di sektor perbankan sebelumnya. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa beberapa saham di sektor nikel yang terpantau hari ini mulai bergerak naik. Bisa kita lihat MBMA hari ini naik lumayan tinggi hampir 9% ke harga 462. Cara pergerakan jika kita perhatikan hampir 1 bulan terakhir ini MBMA masih sideways. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150 selalu gagal break dan sempat melemah menyentuh harga 400. Tapi dalam 1 minggu terakhir bisa kita lihat MBA masih kuat di atas support 420. Menarik kenaikan hari ini candle hijaunya sangat solid. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 di harga 442 dan garis EMA 150 di harga 434. Cara candle memang kenaikan hari ini belum terkonfirmasi break, tapi karena candle sangat solid, sehingga potensi minggu depan untuk break dan lanjut naik menurut saya sangat besar. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan hari ini terpantau asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya asing terus keluar. Di broker summary pun terpantau kenaikan 8% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah besar. Sehingga untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar 420 atau malah di sekitar 400, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Karena potensi untuk lanjut naik minggu depan menuju target berikut di 480 lumayan besar dan target berjauh di harga 500. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau untuk entry minggu depan, menurut saya lebih baik tunggu terkoreksi dulu mengetes garis EMA 50 sampai sekitar 440 untuk target entry-nya. Dan sekarang kita coba lihat saham Harum. Saham Harum juga secara teknikal bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya memang mencoba naik di atas 1100 beberapa kali gagal, tapi belum sempat turun mengetes 1000, Harum masih melanjutkan kenaikan. Hari ini masih naik 2% lebih ke 1135. Jadi saat ini mulai naik di atas 1100 dan mencoba untuk naik di atas 1150. Dan cara pergerakan untuk Harum apabila teman-teman sudah punya, menurut saya juga masih sangat layak untuk di hold. Karena cara teknikal bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 150, Harum juga mulai uptrend. Jadi Harum sebelumnya juga beberapa kali mencoba break garis EMA 150 gagal. Setelah berhasil break mulai uptrend, jadi untuk MBMA juga bisa menarik apabila terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50-150. Dan untuk Harum memang untuk minggu ini masuk watchlist kami beruntung member karena cara teknikal masih uptrend dan masih ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Harum, bisa kita lihat di sini asing terpantau masih keluar. Dalam 1 minggu terakhir ini walaupun bergerak naik asing masih keluar, tapi di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga untuk Harum juga saya lihat masih on track untuk mencapai target di 1200. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah, untuk saat ini bisa jadikan 1050 untuk trailing stopnya, atau bisa jadikan 1000 untuk trailing stop juga apabila memang teman-teman sudah dapat di sekitar 850 ke bawah. Selama masih kuat di atas 1000, cara pergerakan menurut saya belum ada tanda-tanda untuk patah trend untuk saat ini. Dan untuk target terdekat untuk dicapai itu 1200. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 1250. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya sudah harus lebih disiplin apabila baru mau coba pantau dan entry minggu depan, karena saat ini Harum sudah naik lumayan tinggi. Lebih oke, misalnya tetap tunggu di sekitar 1050 untuk target entry yang terdekat untuk saat ini. Dan jika kita perhatikan untuk Inco juga secara teknikal, sebelumnya juga sempat beberapa kali mencoba break 4000 masih gagal, tapi sempat melemah ke garis EMA 50, Inco masih bisa bertahan dan masih melanjutkan kenaikan. Dan secara teknikal untuk ranjang menengah Inco masih oke, masih bergerak uptrend karena garis EMA 50-150 masih berupa support kuat dan bisa menahan penurunan dari saham Inco. Saat ini garis EMA 50 bisa kita perhatikan di sekitar 3680, support terdekat di 3700, dan saat ini Inco kembali mencoba untuk melewati zona resisten lumayan kuatnya di sekitar 3950 sampai 4000. Karena beberapa kali sebelumnya mencoba ditembus, Inco masih gagal. Tapi kenaikan hampir 7% hari ini menurut saya candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary pun bisa kita lihat di sini asing hari ini masih masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga potensi Inco juga untuk minggu depan lanjut naik menuju target berikutnya di zona sekitar 1000 di sekitar 4150 sampai sekitar 4250 menurut saya juga masih lumayan besar.
Tapi untuk teman-teman yang mungkin minggu depan baru mau coba pantau dan entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila Inco berhasil break di harga 4.000 ini, karena apabila berhasil break 4.000 berpotensi akan menjadi support kuat untuk Inco ke depannya. Jika pantau masih gagal break, misalnya lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 3.750 sampai garis EMA 50 untuk buy on support untuk saham Inco. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya masih bisa hold terus selama Inco tidak turun di bawah garis EMA 50. Oke, selanjutnya saya update lagi saham NCKL. NCKL jika kita cara teknikal juga sebenarnya masih oke. 2 hari sebelumnya sempat terkoreksi karena gagal break 1150, tapi NCKL saat ini belum sempat turun menyentuh atau mengetes zona supportnya di 1000 sampai 1030. Jadi baru di sekitar harga 1050, NCKL hari ini berhasil naik 2% lebih ke 1090. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan NCKL hari ini, asing terpantau 1 minggu terakhir masih akumulasi. Jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir juga sebenarnya asing masih masuk. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi beda dengan teman-temannya kenaikan Harum dan teman-temannya itu masih ada akumulasi dengan jumlah yang besar. Ternyata NCKL kenaikannya tidak ada akumulasi. Jadi tetap harus hati-hati apabila minggu depan NCKL mencoba naik di atas 1100 masih gagal. Tetap saya lihat masih ada potensi untuk melemah menuju zona support ini. Jadi apabila mau pantau di entry, masih bisa coba dipantau. Buy on breakout apabila berhasil naik di atas harga 1100. Dan jika gagal naik, misalnya lebih oke coba tunggu di zona support ini untuk entry di sekitar daerah support untuk NCKL. Karena untuk NCKL selama masih kuat di atas zona ini juga, menurut saya secara teknikal masih oke untuk tren jangka menengah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai, maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.